Oke, sebentar ya. Nah, ini untuk yang pertama, luas daerah antara kurva dan sumbu X. Untuk mengetahui cara menghitung luas daerah bidang, perhatikan contoh berikut ini. Ada beberapa contoh nanti yang akan dibuat di sini ya. Ini gambarnya jelas terlihat adik-adik atau masih ada yang hitam saja? Jelas ya? Nah, hitunglah luas daerah antara kurva Y sama dengan 2X kurang X kuadrat dan sumbu X. Ini yang pertama ya, tipe pertama, dia satu kurva. Kebetulan di sini kurvanya kurva lengkung ke bawah. Nah, kenapa lengkung ke bawah? Ini kurva parabola ya. Kurva parabola itu kan pakai persamaan kuadrat. Nah, di sini nilai untuk koefisien X kuadrat adalah negatif. Sehingga kurvanya itu terbuka ke bawah. Ya. Cekung ke bawah. Nanti kalau untuk koefisien X kuadrat yang positif, dia kurvanya cenderung terbuka ke atas. Ya kan? Nah, yang ini untuk kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat. Ya. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari titik potong kurva terhadap sumbu X. Nanti untuk tipe kedua juga sama, adik-adik. Cari titik potong kedua kurva dengan sumbu X. Kalau ini kan satu kurva ya. Nah, caranya bagaimana? Umpamakan Y-nya 0. Kalau kita umpamakan Y-nya 0, nanti akan diperoleh berapa nilai X untuk Y-nya 0. Nah, di sini 2X dikurang X kuadrat sama dengan Y. Y-nya 0, kita buat. Nah, difaktorkan seperti ini bisa ya. Atau nanti di ruas kiri, ruas kanan boleh. Juga banyak cara untuk menemukan nilai penyelesaian X. Nah, di sini 2X dikurang X kuadrat difaktorkan, dikeluarkan nilai X-nya saja, tinggal 2 dikurang X. Nah, karena Y-nya 0, sehingga X yang ini bernilai 0, untuk 2 dikurang X bernilai 2. Ya. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah X1-nya 0, X2-nya 2. Interval tutup antara 0 dan 2. Kemudian yang berikutnya, nah, menentukan luas daerah ya. Sehingga integral dari 0 ke 2, 2X dikurang X kuadrat dx, fungsi fx-nya kan 2X dikurang X kuadrat ya. Nah, luas daerah di bawah kurva, integral 0 ke 2, 2X dikurang X kuadrat dx. Nah, Dedek mungkin sudah kita pelajari di integral tentu menggunakan teorema nilai rata-rata. Jadi untuk pembatas 0 dan 2 ini, nanti gini ya Dedek. Ini mungkin sudah saya sampaikan atau belum? Ya kalau terlupa kita ulangi lagi ya. Ini nilai untuk integral menggunakan teorema rata-rata, khusus dipakai untuk integral tentu, yaitu yang memiliki batas atas dan bawah ya, atau interval tutup pada integralnya. Nah, ini integral fx dx, f-nya kecil. Integral f kecil x dx itu sama dengan f besar x, ya kan? F besar x dengan batas a ke b. Nah, kita substitusi nilai batas atas b dengan batas bawah a. Hasil untuk integral adalah fb dikurang fa. Tapi f-nya f besar, Dedek. Jadi hasil integralnya itu yang akan dipakai untuk mensubstitusi nilai b dan a. Nah, seperti ini ya. Fb dikurang fa. Nah, di sini batas atas kita adalah 2, batas bawahnya adalah 0. Nah, integral dari 2x dx adalah 2/2 x kuadrat. Nah, pakai rumus yang integral x pangkat r dx. Masih ingat ada, Dek? Jadi 1/r tambah 1, x pangkat r tambah 1 tambah c. Nah, pakai rumus yang itu diperoleh seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk integral x kuadrat dx, karena ini dikurang, jadi kurang di sini, 1/3 x pangkat 3. Karena pangkat r-nya adalah 2. 2 tambah 1 kan 3 ya. 1/3 x pangkat 3, batas atas 2, batas bawahnya 0. Nah, gunakan teorema nilai rata-rata untuk integral tentu. FB-nya itu adalah F2. Nah, kita substitusi untuk X-nya 2, 2 kuadrat 4, ya. 2 pangkat 3, 8. Jadi 4 dikurang 8/3. Nah, untuk FA-nya 0, 0 kuadrat kan 0 ya. 0 pangkat 3 juga 0. Nah, jadi 0 kurang 0, di sini nanti hasilnya 0, tidak dipakai. Yang kita pakai adalah hasil akhir untuk 4 dikurang 8/3, yaitu 4/3 satuan luas.
Iya. Ini boleh adik-adik cek kembali, boleh dihitung kembali ya, mana tahu ada yang keliru. Nah, berikut untuk contoh slide kelima. Nah, ini ya. Tipe kalau kurvanya itu berbatasan dengan sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y ya. Nah, sumbu X-nya, sedangkan sumbu X-nya di sini. Nah, nilai untuk luas A itu sama dengan nilai luas B. Cuma arah kurvanya itu berbalik. Kalau yang atas kan dia ke arah sumbu Y positif ya. Kalau yang bawah untuk Y negatif. Sehingga untuk nilai luas untuk B negatif dari integral luas A. Luas A-nya kan integral A ke B fx dx. Nah, maka untuk luas B, karena dia arahnya berbanding terbalik ke bawah, sehingga untuk luas B adalah minus dari luas A. Gitu ya. Ini sekedar sifat yang dipakai kalau ketemu gambar seperti ini ya, Dedi. Tapi yang pertama adalah kita harus tahu dulu bentuk gambarnya. Ya, harus tahu bentuk gambarnya dulu. Kalau gambarnya nggak tahu kayak mana, nah arsirannya jadi salah nanti. Ya, gambarnya harus sama dulu, harus digambar dulu, harus benar, baru arsirannya benar, integralnya juga harus benar. Tapi kalau gambarnya sudah salah ya, nggak tahu bentuk kurvanya seperti apa, nah otomatis hasil akhir juga akan sama. Nah di sini kan dia tadi kurvanya terbuka ke bawah ya, Dedek. Nah, bisa dicari sumbu untuk kurva Y sama dengan 2x kurang x kuadrat, cari titik sumbu tengahnya, baru digambar, atau cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu Y. Ini kan sudah pernah dipelajari ya, di SMP kan sudah ya, kelas 2, menggambar kurva persamaan kuadrat. Nah, ini sudah pernah. Ini tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Oke, yang mikrofonnya belum mute, adik-adik silakan di-mute dulu. Ya, supaya rekamannya nggak rusak. Gambarnya, apa namanya, suaranya tidak ini ya. Jadi kawan yang dengar bisa jelas materinya tersampaikan. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua untuk luas daerah antara dua kurva. Nah, di sini kurva yang pertama adalah fx, kurva kedua adalah gx. Dia saling berpotongan di titik A dan B. Bagaimana menentukan titik potong A dan B? Nah, itu kita samakan dulu, adik-adik. Tapi rumusnya ini ya, integral A ke B fx dikurang gx dx. Nah, contoh, biar kita cari titik potongnya, ini ada contoh. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, digambar dulu untuk garis Y sama dengan X tambah 4. Boleh adik-adik cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. X-nya 1, Y-nya berapa. X-nya 2, Y-nya berapa. Atau X-nya negatif 1, Y-nya berapa. Nah, titik-titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis kurva fx. Nah, fx-nya kan yang garis ya, karena itu yang bagian atas, sedangkan gx-nya yang parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, nanti garis arsirannya itu dicari delta X-nya atau arsirannya. Ya. Arsirannya itu karena dia berbatasan dengan sumbu X, nah maka di sini diambillah delta X. Tapi kalau nanti di volume benda putar ada yang beririsan dengan sumbu Y ya, Dedek. Jadi dia pakai nanti delta Y. Nah, integralnya juga nanti dy bukan dx ya. Kalau ini karena dia arsirannya delta X, maka integralnya nanti pakai dx. Titik potongnya adalah -2 dan 3. Bagaimana mendapatkan titik tersebut? Nah, ini kita hapus dulu. Disamakan ya, fx sama dengan gx. Nah, nanti berlaku pindah ruas, adik-adik. Setiap variabel yang pindah ruas, dia tanda berubah. Negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Nah, X tambah 4 sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, ini bisa diubah. Ya, X kuadrat tetap, minus 2-nya tetap, yang X jadi negatif X, yang 4 jadi negatif 4. Nah, jadi seperti ini dia. Ya, X ditambah 4 sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, gini ya. Saya tukar X kuadrat dikurang 2-nya di kiri. Jadi dia tetap bernilai positif. X kuadrat dikurang 2. Otomatis kan yang X tambah 4 yang di kanan pindah ke ruas kiri ya kan. Jadi dia negatif X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, karena
Yang di ruas kanan sudah habis, nggak ada variabel atau koefisien atau konstanta, nggak ada lagi. Jadi dia 0. Nah, X kuadrat tetap minus 2 dengan minus 4, karena dia sama-sama konstanta, negatif 6. Sedangkan untuk variabel minus X, dia sendiri, jadi min X di sini, dikurang 6, sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat tersebut difaktorkan ya. Diperoleh X kurang 3 dikali X tambah 2, sama dengan 0. Untuk X kurang 3, nilai X1-nya adalah 3. Untuk X tambah 2, nilai X2-nya adalah negatif 2. Sehingga luas irisan adalah delta A ekivalen dengan X tambah 4 dikurang X kuadrat dikurang 2 delta X. Ini kan Fx ya kan? Untuk X tambah 4 itu Fx. Untuk X kuadrat dikurang 2 adalah Gx-nya. Nah, di sini. Ya, ini Fx, yang ini Gx. Fx dikurang Gx, jangan kebalik ya, Didi. Dia kebalik kalau arsirannya kebalik. Nah, nanti ada catatan di bawah, nanti kita bahas ya. Nah, ini dihitung dulu ya, luas arsirannya. Nah, sehingga luas daerah adalah integral minus 2 ke 3, X tambah 4 dikurang X kuadrat dikurang 2. Nah, karena ada negatif di tengah, jadi min X kuadrat, X dikurang, X saja positif ya, tambah X, dikurang minus 2, dikurang minus 2, jadi dia positif 2. 4 ditambah 2, positif 6. Nah, sama dengan integral minus 2 ke 3, min X kuadrat ditambah X ditambah 6 dx. Integral dari min X kuadrat adalah min sepertiga X pangkat 3, integral dari X setengah X pangkat 2, integral 6 dx adalah 6X. Nah, disubstitusi untuk FB kurang FA. Ya. Yang rumus teorema rata-rata yang saya buat tadi, yang pertama, Dedek, substitusi dulu untuk X-nya 3. Jadi dia nanti 3 pangkat 3, 27 ya kan? 27 per 3, jadi minus 27 per 3, ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, jadi 9 per 2. Ditambah 6 kali 3, 18. Ya kan? Di dalam kurung, nanti itu dibuat dalam kurung, dikurang substitusi nilai X-nya negatif 2 sebagai FA. Ya. Minus 2 pangkat 3, negatif 8. Negatif 8 ketemu minus sepertiga, jadi positif 8 per 3. Negatif 2 pangkat 2, positif 4 per 2, jadi 4 per 2, nanti negatif 2 kali 6, negatif 12, jadi minus 12. Buat dalam kurung. Nanti dia jalannya seperti ini ya, Didi. Sebentar, ini saya keluarkan dulu. Nah, nanti jalannya seperti ini. Di slide keempat ya. Nah, disubstitusi seperti ini. Untuk FB-nya 2, untuk FA-nya 0. Nah, kalau ini kan FB-nya 3 ya, B-nya 3, A-nya minus 2. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya adalah 125 per 6 satuan luas. Ini dicek kembali ya, Dedek, mana tahu ada yang keliru ya. Nah, kemarin ada yang di forum diskusi juga buat, oh itu hasilnya bukan sekian, nah cek lagi. Nah, ternyata benar yang di slide, kita yang keliru ngitungnya. Nah, di sini ada catatan, seperti yang Bu bilang tadi, jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas, dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Ya, Fx kurang Fg. Fx kurang Gx. Nah, tapi kalau kurva atasnya Fx, kurva bawahnya Gx, nanti dia Gx dikurang Fx. Pokoknya apa yang paling bawah ya, paling bawah dikurangi dengan yang paling atas. Karena arsirannya kan ke bawah, Dedek, ke arah sumbu X. Nah, jika batas atas dan bawah irisan berubah, untuk sembarang irisan di D itu daerah yang diarsir, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Contoh, nah, di sini ada contoh, Dedek, di slide 9. Ini saya hapus dulu ya. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan minus X ditambah 2. Nah, kurva yang paling atas di sini yang garis lurus, ya kan? Yang Y sama dengan min X tambah 2. Nah, bagaimana kita tentukan garis ini? Sama seperti tadi, ganti X-nya dengan 0, Y-nya berapa? Ganti X-nya dengan 1, Y-nya berapa? Ganti X-nya dengan 2, Y-nya berapa? Sampai dia berpotongan dengan kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah,
Nentukan perpotongannya juga sama kayak tadi ya, Dedek, samakan kedua kurva. Jadi fx sama dengan gx, x kuadrat sama dengan min x tambah 2, samakan dengan 0. Ini pindah ruas, sehingga faktor yang diperoleh adalah x tambah 2 dan x kurang 1. Untuk x tambah 2, x-nya adalah minus 2. Untuk x kurang 1, x-nya adalah 1. Ya kan? Nah, di sini karena kurvanya adalah kurva parabola, terbuka ke atas, ya kan? Ini kan dia simetris dari sumbu x negatif dengan sumbu x positif, ya kan? Simetris dia. Bagian di kiri sama banyak dengan bagian di kanan. Nah, kalau kita teruskan di sini Adik-adik, misalnya ini garis lurus, ini kan terputus ya. Kurva sama garisnya tidak nampak berpotongan. Nah, kalau saya teruskan, di sini ada kurva, titik, di sini ada garis, ini kurva lengkungnya, Y sama dengan X kuadrat. Di sini ada garis lurusnya, Y sama dengan min X tambah 2. Maka titik potong di sini adalah di minus 2. Nah, sedangkan untuk titik potong yang kedua adalah di positif 1. Jadi negatif 2, di sini positif 1. Paham ya? Nah, kenapa Bu diambil yang arsiran sebelah kanan? Kenapa nggak diambil yang sebelah kiri saja? Akan sama, Dede. Kenapa sama? Tadi kan sudah dibahas ya. Arsiran yang di kiri, bagian yang di kiri ini akan sama dengan bagian yang di kanan. Karena kurva Y sama dengan X kuadrat itu adalah kurva yang simetris. Sumbu simetrisnya ada di sumbu Y. Cerminnya itu ada di sumbu Y. Jadi bagian kiri sama dengan bagian kanan. Nah, boleh saja mau dibuat dari batas negatif 2 ke 1, boleh saja ya. Kalau ini diarsir, nah, jadi seperti ini jangan. Nah, tapi dia nggak motong kemari ya. Nah, maka diambillah untuk delta X yang di sebelah kanan. Nah, luas daerah yang diarsir jadinya delta A1 ditambah dengan delta A2. Ya, dibagi menjadi 2 bagian. Delta A1 ekivalen dengan X kuadrat dx, karena dia kurva yang terpakai adalah cuma X kuadrat. Sedangkan untuk daerah irisan yang kedua, kurva yang terpakai adalah min X ditambah 2. Ya. Nah, masing-masing delta A tersebut kita integralkan. Nah, jadi seperti ini dia. A1 sama dengan integral 0 ke 1, ya. Kan digambar batasnya udah jelasnya dari 0 ke 1. Sedangkan untuk A2 nanti batasnya dari 1 ke 2. Nah, ini ya. Integral 0 ke 1 X kuadrat dx sama dengan sepertiga X pangkat 3, batasnya 0 ke 1, FB-nya 1, ya B-nya 1, A-nya 0. Substitusi untuk X-nya 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1. 1 kali sepertiga, sepertiga. Untuk luas kedua, pakai arsiran A2. Integral dari 1 ke 2, kurva yang dipakai adalah min X tambah 2 dx. Jadi dia integral min X sama dengan min setengah X kuadrat, integral 2 dx sama dengan 2x. Batasnya dari 1 ke 2. B-nya 2, A-nya 1. Ya kan? Terus langkah berikut, substitusi untuk nilai X sama dengan 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali min setengah minus 2. Ya kan? Di sini. Ditambah 2 kali 2, 4. Terus disubstitusi untuk nilai X-nya 1. Ya, 1 pangkat 2, 1 kali min setengah tetap min setengah, 2 dikali 1, 2. Jadi minus 2 ditambah 4, positif 2 ya. Dikurang, terus dikurang setengah tambah 2 ini jadi 1,5. Ya kan? 2 dikurang 1,5, jadi setengah. Ya. Sehingga luas daerah adalah A sama dengan A1 ditambah A2, atau luas 1 ditambah luas kedua. Luas 1 sepertiga, luas kedua setengah. Sepertiga ditambah setengah 5/6. Ini jangan lupa untuk menyamakan penyebut ya, supaya dapat dia 5/6. Jadi luas daerahnya adalah 5/6 satuan luas. Gitu. Oh ya, untuk screenshotnya coba sebentar aja. Lupa pula saya tadi kelas sebelah jadi ininya ya, rekamannya jadi saya foto. Nah, coba diaktifkan kameranya sebentar. Ini siapa nih? Niko Saputra. Masih hitam aja. Oke. Sebentar kita share ke grup.
Ini apa nih? Gak mau dia. Oke, nanti sajalah adik-adik. Saya stop share. Bentar ya. Jika ada yang pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas cara memahaminya, adik-adik. Cara yang saya jelaskan, silakan ya. Karena itu beberapa contoh untuk satu kurva dengan sumbu X, satu lagi dua kurva dengan sumbu X. Cuma dua aja contohnya. Nah, untuk berikut nanti setelah UTS itu volume benda putar. Jadi masih menggunakan integral. Tapi dia 3 dimensi. Kalau ini kan dia 2 dimensi. Nah, ini kenapa tak mau dia? Oke lah, nggak apa-apa. Nanti Bu coba dari rekamannya saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, adik-adik. Kosong? Ya. Kisi-kisi perlu atau nanti saja? Kisi-kisi untuk dari sekarang juga boleh Bu, jadi bisa ya, lebih lama Pelajari. tapi di grup saja nanti Ibu buat ya. Karena kalau dibuka di sini kan nampak nanti soalnya ada. Oke, baik Bu. Udah bocor duluan jadinya kan. Nah, walaupun open book itu kalau di soal kan dia 60 menit. Nah, karena kita daring ya. Misalnya pagi saya berikan soal, nanti sore atau malamnya dikumpulkan. Jadi nggak sampai tidak jam 12 siang lah, agak lama waktunya. Supaya nilainya juga bisa maksimal. Dia cuma 5 soal saja, Dede. Cuma mungkin penjelasannya agak panjang ya. Namanya juga soal UTS. Selain itu ada lagi atau dilanjut di forum diskusi saja ya. Untuk UTS-nya Bu pakai Word atau tulis tangan Bu? Tulis tangan lah ya, tapi di foto nanti ubah ke bentuk PDF seperti biasa. Terus nanti dikirim ke email, jadi nggak di grup lagi, nggak di Japri lagi. Yang Japri itu kan nilai bonus kemarin aja nanti. Tapi untuk tugas, kuis, UTS dan UAS di email. Ya. Masih tulis tangan, tapi di convert ke PDF. Gitu. Oke, cukup? Cukup Bu. Oke ya. Jadi untuk pertemuan, nah ini baru gabung Bagas, kita udah mau keluar. Oke ya, dipersiapkan untuk UTS-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.